Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah pagi ini cuaca cerah berawan, dan kalau saya lihat tanda-tanda alam yang saya lewati ini sepertinya semalaman hujan keras di sekitar daerah ini. Sahabat sekalian, pagi ini saya masih di Kabupaten Wajo, tepatnya di Sabang Paru, di ruas jalan Sabang Paru Liu Lumpur lewatan Sopeng. Nah, di jalur ini salah satu jalur dari Sengkang ke Sopeng selain jalur cabengnya, dan dari jalan poros ini saya belok kiri melalui jalan, sepertinya ini masih jalan tani di tengah kebun, dan sudah berkeras dengan kerikil, dan rencananya menuju ke jembatan gantung Palae yang dibangun di atas Sungai Palae, anak sungai dari Sungai Walanai, di Kelurahan Walanai, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo. Sahabat sekalian, kita lihat yang saya lewati ini, di kiri kanan adalah lahan kebun, seperti menanam jagung dan sayur. Sahabat sekalian, alhamdulillah sudah mulai musim hujan juga di daerah sekitar jembatan gantung Palae ini yang akan saya datangi. Jembatan gantung Palae ini dibangun pada tahun 2020 dan selesai di akhir tahun 2020. Sahabat sekalian, jembatan gantung ini dipersembahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga, Ceki Direktorat Pembangunan Jembatan, yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan. Ini lahan yang lagi siap tanam, dan kita lihat juga kelapanya sudah tinggi-tinggi. Dan kali ini kunjungan dalam rangka prosesi penyerahan jembatan gantung dari Kementerian PUPR kepada masyarakat setempat, melalui atau dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Kabupaten Wajo, dan nantinya secara resmi akan diserahkan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan kepada Bapak Bupati Wajo mewakili masyarakat Wajo. Sahabat sekalian, inilah jembatan gantungnya, dan kunjungan kali ini merupakan kunjungan saya yang kedua. Jadi update lagi, saya datang tahun lalu sekitar bulan 11, jadi sudah 1 tahun 1 bulan. Dan jembatan ini dibangun di atas anak sungai Walanai. Sahabat sekalian, menurut informasinya
rumah-rumah di sekitar ini tenggelam lantai atasnya kalau lagi banjir besar. Tentunya maka posisi lantai jembatan ini juga ditinggikan dengan harapan saat banjir pun masyarakat warga tetap dapat melintas melalui jembatan ini. Sahabat sekalian, dengan terbangunnya jembatan ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik anak sekolah untuk berangkat ke sekolah, para pegawai pekerja untuk berangkat ke tempat kerja, dan terutama kepada petani untuk transportasi pengangkutan hasil bumi dengan menggunakan motor. Sebab jembatan ini dibatasi dan memang namanya jembatan gantung pejalan kaki. Namun untuk kendaraan roda 2 dan motor roda 3 masih diperbolehkan. Namun terlarang untuk roda 4, motor gandeng, dan terutama traktor karena dapat merusak panel jembatan termasuk lantai karena bebannya tidak sesuai perencanaan, dan lebarnya juga jembatan ini hanya 1,8 jadi sangat terbatas. Inilah anak sekolah yang dengan senang sekali dan menikmati dengan terbangunnya jembatan gantung. Mereka senang sekali naik sepeda pulang sekolah dari seberang. Sekolahannya tadi di Jalan Poros, kemudian mau balik ke rumah. Ini saya sempat bincang-bincang dan mereka sangat senang dengan terbangunnya jembatan gantung ini. Sahabat sekalian, atas segala dukungannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu kebaikan yang lebih besar lagi. Dan tentunya saya mohon maaf apabila dalam penyajian video ini terdapat kekurangan, kesalahan. Ini juga anak sekolah jalan kaki menikmati jembatan gantung. Sahabat sekalian, selain kebun sawah, daerah ini sebenarnya sebelumnya merupakan penghasil sutra utama di Kabupaten Wajo dahulunya dan sekarang. Assalamualaikum.